Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari di tanggal 19 Mei 2020 ini kita gunakan waktu sejenak untuk berada di sekitar firman Tuhan di dalam acara Renungan Malam Harian GPIB Jemaat Sebot Bogor. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh kami lalui bersama dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk waktu sejenak Tuhan boleh berikan kepada kami, dan ajari kami Tuhan saat firman-Mu kami baca dan diperdengarkan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini bacaan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, andai saja kita perhatikan gedung atau rumah atau tempat di mana kita berada sekarang, itu merupakan campuran dari berbagai material yang dipakai oleh tukang bangunan sehingga bisa menjadi kuat, kokoh, berdiri. Kalau di daerah pedalaman Kalimantan, mereka masih menggunakan dari kayu. Tetapi kalau di rumahnya sekitar perkotaan atau pedesaan yang kayu mungkin sudah langka, menggunakan bahan dari beton. Di situ dipakai ada air, ada pasir, semen, batu, ada besi penyangganya, dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan. Ini merupakan analogi dari yang dikatakan oleh Paulus tadi. Apakah semua jemaat itu sama karunianya? Ternyata tidak. Ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang dikasih karunia untuk berkata-kata, ada yang buat menyembuhkan, dan lain sebagainya. Ketika bahan bangunan, material tadi bangunan digabung, diolah sedemikian rupa menjadi satu, jadilah dinding yang kokoh. Jadilah dinding yang dapat dipakai kemudian untuk tempat baik berteduh atau tempat tinggal. Kekuatan terjadi ketika ada perbedaan material di dalam dinding tersebut. Hari ini bacaan kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mau mengingatkan kita tentang hal itu. Ternyata dalam suatu persekutuan yang kita pahami kita adalah tubuh Kristus, kita tidak bisa menyamakan satu kemampuan, satu skill kita. Masing-masing punya peranan masing-masing. Laksana tubuh kita
Ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada telinga, ada semua organ tubuh kita. Dan itu Tuhan pakai sedemikian rupa untuk menjadi tubuh yang berfungsi. Mari ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita malam ini diajak untuk merenungkan kembali tentang makna kehidupan kita. Makna kehidupan kita di tengah kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10, jelas Tuhan mengatakan ternyata kita hidup itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk sebuah pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Artinya mau mengatakan bahwa hidup kita ini bukan hidup yang sembarangan, bukan hidup yang cuma-cuma, bukan hidup yang serampangan, tetapi hidup yang betul-betul Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah persiapkan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini di masa pandemi ini, mungkin ada orang yang bertanya, saya kan sudah diam di rumah terus, saya tidak pergi kemana-mana, saya mengikuti anjuran pemerintah, anjuran tenaga kedokteran atau tenaga medis, kita mengikuti anjuran-anjuran dari baik majelis sinode atau yang lainnya. Terus apa yang saya bisa lakukan untuk menyatakan saya ini produktif? Apa yang kita bisa lakukan untuk menyatakan kita ini berguna, bermanfaat buat orang lain? Kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus di tengah jemaat yang besar itu di Korintus, Paulus mau bilang masing-masing punya peranan. Oleh karena itu, saling melakukan peranannya masing-masing, saling menghargai dengan peranan orang lain, dan juga terlebih lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di masa pandemi ini, yang pertama kita mau diingatkan lagi oleh Tuhan bahwa Ia tetap mempersiapkan kehidupan terbaik untuk kita. Sekalipun kita mungkin sekarang dalam keadaan yang kurang mengenakan, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang kurang baik, tetapi di mata Tuhan, hidup kita adalah hidup yang Tuhan persiapkan. Oleh karena itu, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetap berpengharapanlah kepada Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidup bukan sembarang hidup, tetapi hidup karena maksudnya. Lalu yang kita juga mau pahami adalah ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan atau masyarakat, Tuhan mau kita juga hidup memberikan makna, memberikan manfaat, memberikan faedah. Mari ibu bapak saudara, di tengah masa pandemi ini, kita masih mau pakai Tuhan. Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, untuk kita bisa berdoa bagi orang lain, kita bisa memperhatikan kesulitan orang lain, dan Tuhan juga berikan kita kemampuan dengan apa yang ada pada kita untuk kita juga menolong mereka sesuai kemurahan yang Tuhan anugerahkan. Dan di masa pandemi ini juga Tuhan mau lihat kita, adakah kita juga mau pakai semua apa yang Tuhan anugerahkan itu untuk kemuliaan Dia. Kita ini adalah perangkat rumah Allah. Kita ini tubuhnya Kristus. Kita ini bagian-bagian, kita ini tools dari Allah sendiri. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita bermanfaat. Jangan duduk diam menonton. Jangan cuma puas dengan melihat lalu kemudian tidak berbuat apa-apa. Terlebih di masa pandemi ini, kita diajak untuk kembali menumbuhkan, mengasah, memperkuat, mempertajam rasa empati kita terhadap kesulitan-kesulitan orang lain. Tuhan ada bersama kita, dan Ia mau kita pun menjadi berkat untuk orang lain. Kita pun melakukan yang terbaik sebagai anggota tubuhnya,
terlebih orang-orang di sekitar kita pun diberkati dengan keberadaan kita. Selamat menunjukkan, mewujudkan manfaat kita kepada orang lain. Dari hal sederhana, pasti Tuhan berkati kalau itu kita lakukan dengan sukacita, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak kami bersama dalam perenungan firman-Mu. Kami percaya Tuhan berkati itu boleh menjadi bagian yang mengingatkan kami tentang makna kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Besertalah Tuhan dalam istirahat malam kami. Jaga kami, ajari kami juga Tuhan untuk bersyukur melalui hal-hal yang sederhana yang Tuhan anugerahkan atas kami. Ampunkan dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga mau berkati mereka yang mengasihi kami. Engkau juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita. Tetap sehat, tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan semua tenaga kesehatan. Dan terlebih, tetap optimis karena kita berpengharapan kepada Yesus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?